Aku suka tim yang ngeber sih. Oke, Onyx. Onyx, Lim, Aku coba ke Navi. coba Aku ke suka Navi. Khalid Afro. Tapi tentunya di kolom komentar kalian bisa pilih tim favorit kalian. So, langsung saja. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Let's go, mampukah Navi menyamakan kedudukan dengan satu sama atau clean sweep nih di pembuka minggu kita ini? Oke, clean sweep, pembuka minggu. Ya, tapi tiap minggu berarti kita melihat ada unique pick ya yang selalu muncul ya di Matrix ya? season 17. Ini Matrix tuh sekarang. Iya, iya, iya. Aku suka Keluar. sekali. Kalau minggu kemarin ada Valir ya kan. Aku sampai kaget Matrix debut loh, karena Matrix ya kayak udah ya itulah. Kayak mungkin banyak yang udah tahu juga kan. Emang Rennernya ini mematikan sekali. Ya. Dan berhadapan dengan Yisan Shin berarti ya. Kalau kita bilang tadi mungkin ada opsi beberapa kayak Moskov, Cloud juga. Itu sebetulnya bisa di zoning habis dengan Yisan Shin. Tuh, peka ya. Mid lane-nya peka 2 tuh. Biar nggak diambil karena Andoryu udah bisa datang tadi langsung Iya. dengan cepat. Dipegangin loh. Langsung dipegangin, satu jungle nggak apa-apa Little Wonder-nya hilang om. Nggak masalah. As long tapi jangan sampai jungle-nya yang hilang gitu loh. Iya. Enak ya main jungle kalau mid sama Romeki Boy Sans. Iyalah. Tapi tadi yang belum om. Ya, dari emblemnya, Matrixnya ke emblem assassin ya. Bentar Wajib untuk sih. Lutfi-nya benar-benar di ini. Masih sama mungkin konsepnya di mana bagian atas bisa dipegang dengan Onyx, di bagian bawahnya ini agak harus sedikit main defense nih buat si Lutfi. Ini yang tadi sempat dibahas sama Lim, Omawa dan Ranger Mas juga. Kenapa dia harus pakai Khalid. Ini Rivernya jadi nggak kalah-kalah banget. Jadi sama gitu loh. Rotasinya juga oke Lim. Nggak terlalu keganggu. Ngomongin sama-sama sustain juga. Romernya sama-sama sustain. Oke. Di gold ya bakal farming-farming damai mungkin dari keduanya ya. Afro bakal coba dipaksa. Tapi Flicker yang cukup mahal untuk mempertahankan dirinya. Mau tidak mau karena nggak ada Raging Sandstorm juga di awal. Mereka di turtle pertama nggak ada Raging Sandstorm, setidaknya Afro-nya nggak tumbang. Ngomongin ke arah Kairi yang sudah berada di level 4, harusnya Andoryu juga udah standby. Dan Andoryu ingat dengan Suyo dia punya chance untuk steal turtle besar sekali. Soul Saver Retribution, Secure Turtle itu udah tinggi banget chance-nya. Tapi hati-hati, di zoning takutnya. Di zoning apakah berhasil? Andoryu, map belum terlihat di mana Andoryu berada. Afro memiliki damage yang cukup besar. Kiboy tidak bisa terlalu kuat. Ukir langsung depan sana. Dance Magic berikan seorang Ukir. Damage terlalu besar mencoba melakukan take over terhadap Turtle. Dan itu di Andoryu. Berhasil melakukan Turtle. Tidak ada pertukaran sama sekali. Lutfi yang malah ter-take down. Meanwhile berpasukan dari tim Navi. Mereka mencoba untuk menutup karena jalannya Sans berada. Dan Sans akan menjadi korban kedua. Keganasan dari The Mission Navi. Itu dia, dengan early agresif mereka yang bagus dari Navi, mereka pegang rivernya. Objektif milik mereka, CV juga sampai hadir. Expanding river, bikin CV jadi sempat ke tengah. Yes. Yep. Itu yang gue tunggu Lim. Itu dia. Expanding River Om. Siapa yang lebih aktif ya? Siapa yang lebih Buat di aktif? goldnya. Tapi teman-teman memang Kelra masih dalam proses untuk farming dulu sih kalau buat Kelranya. Sedangkan Afro ini dia keunggulan dari Khalid, screening. Akan mengganggu Kairi untuk bisa melakukan efektivitas dari farmingan dia di jungle. Jauh banget ya. Karena mau di burst juga susah. Sekarang udah mulai diambil nih jungle-nya. Sedikit demi sedikit aja. Bahkan Karsnya dibonyokin loh. Mereka masih membutuhkan Buset. anti-regen sih. Kalau ngomongin Luffy di depan sana. Mencoba di following up damage. Tapi Keyboy melakukan cover dan Luffy ter-take down. Tidak ada following up damage lagi. Anti-regen belum ada di tangan dari para pasukan dari tim Onyx. Masih terlalu jauh untuk bisa menumbangkan Alice. Karena mereka butuh damage yang burst banget. Dan tidak ada Kelra di tim fight tersebut. Yep, 2 kali tumbang om untuk Lutfi. Ya, EXP yang sekarang cukup pincang bagi Onyx juga. Dan kita masih menunggu kapan nih kombinasi dari Tsunami Slam bersama dengan Beatrix yang bisa terjadi. Tapi Kairi tetap Oke, rotate ke bawah. Kari fokus menuju ke arah sosok seorang Kars. Damage-nya masih belum cukup. Tidak bisa menumbangkan Kars dengan scene stun dengan damage yang hanya dari Kairi saja, Lim. Keras banget tadi, padahal udah di-retry loh. Itu Karena flash for now, retribution. belum Ah. cukup. Makanya harus sabar lagi, harus farming lagi. Tapi dilihat dari tengah nih, Sans dan juga Keyboy. Dibilang bisa burst, gak secepat itu juga. Makanya kayak Keyboy banting, Sans gak bisa langsung instant kill. Paling penting mainnya cuma Beatrix om. Ya, ini butuh waktu buat Onyx ya. Pastinya kita tahu kartunya ada di mana ya. Ada di Kelra nanti untuk di late game, tapi untuk di early game-nya masih ada Kairi sebenarnya. Dan belum ada target dari Magic yang memang benar-benar bisa langsung instant. Ini menumbangkan Navi. Memang burst-nya ada, tapi butuh item buat Onyx ya. Jadi so far kita melihat Navi ini sangat unggul dan mereka harus wajib bisa mempertahankan keunggulan mereka. Oke, Turtle 2 kita lihat. Ini agak cukup krusial. Kalau misalnya dilepas lagi oleh para pasukan dari tim Onyx, Navi akan lebih melambung jauh dari segi gold.
rotasi informasi yang didapatkan udah 4 orang di arah Turtle. Meanwhile di sisi sebaliknya Kairi mencoba melakukan following damage terhadap CV. 1 point kill didapatkan, pertukaran kali ini antara Turtle dan juga top lane. Apakah worth it Tomawa dan Lim? Harusnya untuk dapetin killnya oke, karena goldnya jadi terhambat untuk Navi. Tapi Objektifnya itu yang agak beda om XP dan lain-lainnya. Iya. Tentu itu sangat worth it sekali sih tadi bagian atas ya. oh dipaksa flicker dikeluarkan ke depan sana Ukir. Tertikon meledak. Dan Sans langsung dengan adanya Black Juice menuju ke arah belakang, tapi informasi didapatkan dengan kehilangan Alice di laning di mana Alice berada. Kelra menyelamatkan dirinya di depan sana dari atas seorang Apro. Predator dan langsung mendapatkan 1 point kill dengan instan. Tembakan peringatan. Nibiru's Passion dikeluarkan oleh seorang Kelra. Tembakan peringatan memukul mundur Navi kali ini. Pertukaran dari segi gold tidak bisa dikejar, tapi segi kill mereka udah 3 sama. Itu dia. Bahkan atasnya terus digempur, tabrak lagi. Dihantam lagi, memilih untuk mundur. Informasi dibuka oleh CV, ternyata wow, rame ya. Sebenarnya yang buat worth it tadi ya ketika Shive tumbang pertama buat yang di atas itu adalah faktor dari hilangnya konsentrasi juga dari pemain-pemain Navi yang lain. Yang langsung celahnya kebuka di bagian mid tadi ya kan bisa dikejar. Ya pertukarannya tetap ada memang di bagian bottom, tarotnya sempat didapatkan dengan Navi. Tapi Onyx mereka sudah mulai membangun juga dengan Kelra yang mulai pelan-pelan. Ini bisa mendapatkan item. Hati-hati, 2 Legend Sword ya untuk Kelra. Mau ke BOD ya. Yap. Blade of Despair sih sekali banting. Instan. Harusnya dapat. Instan, so far instan. Selama nggak apro ya. Ya. Karena menurut gua belum apro diangkat langsung nih Apro-nya. slam instant kill. Tapi masih bisa selamat. Raging System di belakang sana masih ada Apro yang selamat dan Apro still survive. Navi tidak kehilangan sama sekali rover mereka. Dan lihat di depan sana damage-nya masih belum cukup. Instant damage dari Deadly Magic dan juga Kelra. Lihat, wow, itu semua roket udah masuk loh ke dia. Iya, Masuk juga itu semua roket. ada Kairi juga kan yang ngebantu. Tapi ya dia ngebuang spell lumayan om Apro jadi nggak ada flicker. Iya, dan juga tadi BOD belum selesai ya. Nah ini sekarang baru ada BOD juga, tapi Navi mereka sudah pegang secara tempo, secara kendali, dan seperti yang dari Keys to Victory juga ya, jangan sampai mereka mungkin melepaskan kali ya. Apa yang sudah mereka dapatkan sekarang. Karena ini adalah kemenangan yang di early yang sudah berhasil mereka raih dengan susah payah. Perfect. Turtle didapatkan oleh Navi Lim. Kelra di atas melawan 3 orang yang sudah berada di posisi dari gold lane. Melepaskan, mengikhlaskan outer. Nggak ada lagi yang bisa dipertaruhkan di depan sana. Kelra juga harus menjaga 1 flickernya. Karena menurut gue flicker Kelra kalau sudah terpakai, ini kondisinya akan berbeda di tim fight selanjutnya. Pasti dikejar-kejar kan. Jadi ya punya flicker ini nggak cooldown dari Kelra juga jadi satu safety lah untuk Kelranya sendiri. Sementara dengan 2.800 gold, Navi harus sedikit agresif. Oh, triggering Sestrom. Sorry. Ya. Temponya harus dinaikin ini om Navi om. Iya, kayak mereka udah pegang kan. Kalau mereka tetap mempertahankan tempo yang sama. Memang secara goldnya Onyx tertinggal ya. Tapi kalau kita melihat ke drag sampai dengan late game ya takutnya nih. Cameranya udah terlanjur jadi juga dengan Kiboy. Bisa jadi combo ya. Terus anti-regennya udah 2 om dari Onyx. Iya. Anti-regennya udah 2. Jadi untuk ngomongin Onyx sekarang bisa team fight 5 versus 5. Menurut gue udah mampu. Udah Iya. bisa. Udah mampu. Oke, hal terbaik yang mungkin untuk Navi sekarang adalah mereka menunggu buat lore-nya. Karena secara retribution power-nya ini masih bisa dimenangkan ya. Dengan Andorio dengan adanya level yang cukup berbeda. Tapi mereka harus waspada juga mencari kehadiran dari Kiboy. Oke. Missing puzzle dari Navi. Di mana Kiboy berada ya? Iya. Karena ngomongin checking boost, kalau Kiboy sama sosok Kairi juga bisa kehilang lagi. Dan Sans mencoba untuk mempertahankan turretnya Kiboy di depan sana. Target menuju ke arah Apro. Gagal didapatkan Kairi, Deadly Magic bakal di-follow dengan damage oleh seorang Kelra. Flicker for defensive mode harus dikeluarkan oleh Apro. Mau tidak mau dengan kondisi seperti ini, informasi yang cukup mahal adalah tidak ada flicker, no raging Sestrom dadakan. Ya. Karena atasnya tadi berhasil didapetin juga Yes. sama teman-teman Onyx. Bawahnya masih ketahan. Jadi kayak objektifnya tadi Onyx lumayan pegang. Sampai dari hampir 3.000 gol, sekarang mulai turun loh. Farlane-nya. Farlane-nya kalau mungkin tadi di-clear terlebih dahulu sama Kelra dan juga Kairi itu bakal lebih cepat. Tapi Kelra berada di tangan dengan Rainer yang sudah dipegang dirinya. Damage yang sangat besar akan dikeluarkan. Ukir Sekaratul Maut mundur ke arah belakang. Kelra masih terlalu jauh untuk bisa melakukan join team fight. Di depan sana Kelra melakukan clear minion di arah top lane terlebih dahulu. Informasi didapatkan masih terlalu jauh dan itu dia. Damage yang instan tapi ternyata berhasil mendapatkan lob dari seorang Navi dan Nibiru. Mengusir mundur. Flicker dari seorang Kelra dan juga Kiboy selamat dari pasangan Andoriu. Tidak bisa terlalu jauh. Kelra mengejar abis. Apro udah gak punya lagi source skill dan lihat di sana Kars. Tidak ada lagi jalan keluar.
Flicker telah digunakan dan mau tidak mau dengan Lord yang dimiliki dari Navi saat ini mereka kerugian di tangan dari Navi. Kenapa? Lihat, clear sangat cepat dikeluarkan oleh tim Navi. Gak bisa ditanggulangi lagi karena Onyx memiliki Kelra. Itu dia. Lord memang untuk Navi, tapi lihat dari goldnya. Ini turun dan jauh banget turunnya. Ruginya di tangan Navi karena mereka kehilangan 2 pemain dan Lordnya menjadi sia-sia. Clear dengan ada Beatrix, sangat cepat dapat turret di mid lane. Berat untuk Navi saat ini. Ya itu sangat ketarik sekali tadi ya dengan sebuah fight juga dari Onyx di mana mereka mengincar hero dari Navi. Dan ini jendela untuk Navi yang takutnya memang sudah mulai habis sekarang. Karena untuk Lord tadi sebenarnya adalah Lord yang 80% lah bisa dimenangkan dengan Navi karena Battle Retribution juga masih sempat dipegang kan dengan perbedaan level dari Andoryu. Tapi sekarang kita melihat tadi kombinasi yang lain yang sudah mulai jalan juga. Ada Penetrate atau bahkan ada Nibiru's Passion yang bisa dimainkan. Tapi ini ya kompak banget dari Onyx Om. Ketika memang dia mungkin call-nya itu bukan Lord gitu kan. Mereka biarin Lord-nya. Benar-benar gak ditengok sama sekali. Mereka makan orangnya, mereka dapat 2 dan keputusan yang bagus banget berarti dari Onyx. Ya, ini mempersempit ya keunggulan 3000 tadi. Menjadi hanya 1000 sekarang untuk Navi juga. Pressure memang ada nih, ada di Afro yang selalu bisa masuk. Tapi jangan lupa Deadly Magic pasti akan lebih sakit lagi seiring berjalannya dengan item-item yang didapatkan oleh Kairi. Oh, Raynor. Itu dari full ya. Udah lumayan Itu sakit namanya loh. tembakan peringatan, Lim. Ya, baru peringatan ya. Itu sekali aja. Benar. Biasanya peringatan tuh sekali. Yang kedua biasanya hilang nyawa. Itu kedua udah headshot biasanya. Tapi ya Hunter Strike, Malefic, ya pantas sakit itu. Nah ya ini penetration ya. Yang diincar juga dengan si Keller dan ini harusnya udah jadi sih 3 item pentingnya dia. Tinggal dimainin mau DHS kan nanti buat si Keller. Nah ini menurut gua kenapa dia nggak pakai Malefic Gun? Karena dia tipikalnya follow up damage nih. Iya. Jadi dia nggak terlalu butuh range, dia perlu damage yang pasti dari ultimate-nya. Tadi buktinya, dia sebelum team fight udah fight aja, dia tuh masih clear top lane. Dia memastikan innernya nggak pecah, Om. That's why. Oke. That's why dia Malefic Roar. Ya dia pastikan innernya nggak pecah, dia masih bisa following up damage dengan Bennett-nya. In the end of the day, damage-nya tetap masuk. Ya. Tapi yang gue tadi agak cukup, dan gue cukup surprise sama dia, ya dia menggunakan Beatrix ini, dia cepat banget ganti senjatanya. Ya skinnya dia juga sih. Ini Memang. skinnya dia. Iya, Dan iya. we know this-nya ini menjadi debut Beatrix di MPL Season 17 setelah terakhir kali digunakan oleh Kabuki di Season 16 regular season. Pada saat itu tim Liquid menang atas Geek dan juga Beatrix adalah hero signature dari Kelra. Ya, ini aku Bukan tahu. hero-nya, skinnya juga. Ya, ini aku tahu kok. Kalau yang terakhir aku tahu kok. Aku tahu kok skin kamu, aku Bener. tahu. Tapi ya untuk Lord kali ini, Navi sudah tahu, Onyx juga sudah tahu, tinggal keputusannya aja. Apakah Onyx masih berani nih ngambil keputusan seperti tadi, lepaskan Lordnya, ambil orangnya. Oke, tapi kali ini informasi yang didapatkan adalah wave di arah far lane-nya cukup baik, Lip. Jadi mereka bisa fight dengan cukup tenang. Mau di setup, Apro maju. Apro terlalu dive in menurut Oh, gua. tadi Mereka menggunakan Kelra tidak baik. Penetrate, tapi lihat Kelra masih on position. Menggunakan senjata. Oh, no. Brenner dan mengusir Kars mendapatkan point kill 2. Mendapatkan Lord juga. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk Onyx. Gold swing. Onyx take over the Lord dan tim Navi nggak bisa berbuat apa-apa. Dan Andoryu mampukah steal? Really? No. Nggak berani mereka. Enggak. Miss timing seperti dari Navi. Oh masuk. Oh trigger dari Kyrie. Membuat Andoryu Flicker. turun dalam. Dipaksa Flicker dan instant kill. Deadly Magic. Kyrie. Beat from Kyrie. Ternyata membuat Andoryu memakan perangkap tersebut. Terpancing nampaknya Navi. Sekarang mereka kerugian yang harus diterima banyak banget Om. Iya itu wow man. Sebuah mistake yang langsung dipanis habis-habisan juga dengan Onyx ya. Ya. Wah memang perangkapnya kalau dibuat sama yang ganteng tuh kemakannya gampang Lim. Gimana? Langsung Begitu kan ya? Iya termakan perangkapnya. Benar. Dan Langsung dibanting lagi. dihabis lagi, Keyboy! Langsung di following up dengan Kelra. Instant kill. Tidak ada Apro. Mereka tidak punya badan untuk melakukan defensif di arah top Wah. lane. Apakah ini menjadi kemenangan untuk Onyx dengan 2-0? Ini spot favorit Kelra sih kalau pakai sniper sih. Oke, Kelra. Rainer Apache yang sangat cepat di depan sana. Tapi tidak ada damage yang cukup tinggi. Membuat permasukan dari tim Navi. Kali ini akan kehilangan 2 turret dengan sangat instan. Memiliki 8 detik sebelum menuju ke arah lane off dan kembali. Nampaknya tim Navi masih punya nafas. Ukir. Deadly Magic yang tidak bisa instan karena Ukir masih bisa selamat di depan sana.
Dan mereka memilih untuk melakukan sedikit demi sedikit menggerogoti bottom lane-nya, Lim. Oke, karena fokus mereka masih ada satu best start lagi di bagian bawah. Navi, mampukah mereka bertahan? Kiboy gagal! Kiboy gagal tapi tsunami slane-nya tindakan preventif dilakukan. Oh, Ditutup oleh Kas dari arah belakang. 2 damage yang instan tapi Nibiru tembakan peringatan dari Kelra. Memukul mundur para pasukan dari tim Navi. Pertukaran 1 untuk 1 Kars. Sakit banget. Sebenarnya what a moment dari Kars itu bagus banget. Ya. Tapi eksekusi lagi-lagi kurang. Karena gold yang sudah mulai berbalik sekarang Onyx dapat 3 best start. Oh, ompong, melompong. Best dari Navi Omawa. Yap, semuanya keambil ya. Dan kita melihat tadi bagaimana kombinasi yang tadi kita bahas secara terus-menerus adalah early game mungkin bisa dipegang dengan Navi. Dan mereka harus bisa maksimalin. Ini dia udah pakai senjata penjahat nih. Halo Wesker. Halo Wesker. Tuh, pada zamannya kalau Assassin buka rumput ada Wesker hilang langsung. Jangan nggak pas zamannya doang, sekarang juga Om. Lihat nih, kerjaannya Kelra, flicker. Sama Flicker, Winter. Wesker, boom. Oh, iya, Wesker Winter. Tapi tergantung nih, sekarang udah full item juga ya. Berarti dari Kelra, by the way dari CV pun udah jadi Blade of Despair. Hati-hati karena damage-nya bakal eksplosif banget. Dia pakai Weapon Master di talent kedua loh. Ya, dari Kelra juga ada DHS tadi ya. Dan juga Winter nih, sudah untuk berjaga-jaga juga. Imo pecah kali, jadi langsung ke Winter. Tapi ya sejauh ini kita melihat dengan perbedaan seperti ini, Navi jendela untuk menang mereka sudah lumayan tertutup. Kayak early game yang harusnya mereka bisa kontrol atau bisa mereka lebih cepat mungkin untuk mereka mainkan. Gagal untuk mereka dapatkan tadi. Ini nafas yang berat untuk Navi ya. Dan Deadly Magic walaupun dia nggak dapat Kars, tapi ingat itu Kars setengah, seperempat bahkan si Salim. Itu Ke Radiant. Kars. Karsnya udah Radiant, udah Oracle. Ya. Udah ada Zombie juga, patunya pun Magical Defense. Jadi kayak bayangkan kalau itu kena CV. Pakai catatan ya, itu makanya jangan lupa. Nggak bakal tumbang, yes, tapi itu ke Kars sisa seperempat. Lagi? Lagi. Dan bahkan lihat Kars berkali-kali harus mundur ke arah belakang. Dan Kars untuk datang menuju ke arah team fight netral objektif sedikit terlambat. Mampukah Navi bertahan dengan 4 orang yang tersisa di depan sana? Visionnya Oke, kebuka. Kairi sedikit demi sedikit. Poking damage menuju ke arah Ukir. Gua mencium bau aroma. Onyx tidak mengincar Lord. Ini bisa jadi Onyx orang sih. incar orang. Bisa jadi orang, tapi hati-hati ya. Aduh, Retribution lagi-lagi. Batik. Dipaksa ke arah belakang, Kairi gak mendapatkan siapapun. Lupi mendapatkan Andoriu, tim yang cukup besar. Kasta kena mau dan Kelra. Damage yang terlalu besar membuat para pasukan dari tim Navi para Poranda. Oh no, tersisa one last man standing. Rata. Dan Rata. Wipeout. Tercium bau tidak Lord tujuan utama mereka. Wipeout. Dan ini dia. The King of Onyx. Berhasil mendapatkan game yang kedua. 2-0 di pembuka minggu keempat. Clean sweep menjadi pembuka minggu keempat. Onyx masih terlalu kuat, bahkan Navi. Mereka nggak berkutik. Mereka punya early yang cukup bagus. Tapi sayangnya eksekusi mereka kurang matang. Sehingga lagi-lagi kecolongan 2-0 untuk Raja Langit. Yap, dari Onyx yang memang cukup tersiok-siok di awal game tadi. Tapi ternyata mereka berhasil untuk kembali juga. Dengan memaksimalkan power dari hero mereka masing-masing. Tidak, gue makanya Lim, saya tidak mencium Lord. Ketika Lordnya setengah mereka nggak all in. Itu Mereka reset, itu langsung orang pasti targetnya. Harley-nya space escape ke depan. Terus juga si Kelranya di belakang nih. Aman banget, Bandit Rage-nya ada, Nibiru juga punya. Dan bahkan tinggal di setup akhirnya kan dengan Kalea langsung lompat juga. Jadi sulit tadi untuk Navi bisa langsung menabrak atau bahkan untuk melakukan reinisiasi terhadap apa yang sudah dilakukan